bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Popon sapaan akrabnya, mungkin saat ini lebih dikenal sebagai seorang komentator sepak bola. Akan tetapi sepak terjang nyata kalau masih aktif bermain. Hal itu terlihat tak Allah yang mampu menyabet juara liga kalau memperkuat Panji Sriwijaya FC setelah memutuskan untuk gantung sepatu dirinya kini fokus untuk menjalani tugas barunya di API. Sebagai general manager yang dimana ia begitu fokus dalam memperjuangkan hak-hak para pemain. Gimana udah penasaran dengan sasak Ponario Astaman? Dan jumlah kekayaan yang dimilikinya saat ini? Semasa Porprov sebagai pemain sepak bola, Ponario berposisi sebagai gelandang bertahan atau gelandang jangkar. Dia dikenal dengan kemampuan melakukan tackle bersih yang sangat luar biasa. Lahir dengan nama lengkap Ponario Astaman. Pada 25 September 1979, di Balikpapan, Indonesia. Tak banyak yang mengetahui bagaimana masa kecil pemain yang akrab disapa Pohon ini. Akan tetapi yang diketahui ia mulai karir juniornya bersama klub kota asalnya Persiba Balikpapan. Ia bersama telah berjuluk Beruang Madu itu dalam rentang tahun 1997. Hingga 1999. Di sanalah juga ia berhasil mengembangkan skill olah bolanya. Sebagai seorang jenderal lapangan tengah. Kali itu yang kemudian mendasari klub sebesar PKT Bontan untuk merekrutnya ketika usia Ponario Astaman baru menginjak usia juga boleh 22 tahun. Nah masih sangat muda kala itu akan tetapi kemampuannya patut untuk kita acungi jempol. Hai Ponario Astaman berhasil menorehkan 12 gol dari 60 laga yang ia lakoni. Selama 3 musim. Ia pun mencoba peruntungan baru dengan bermain di luar pulau kelahirannya tepatnya di tahun 2003. Pohon resmi berseragam PSM Makassar. Karirnya bersama Juku Eja cukup fantastis, bersama PSM penampilan Ponario berkembang dan mata. Berduet di lini tengah dengan Syamsul Ca'rudin yang dikenal sebagai pemain petarung, membuat Ponario lebih mudah berkreasi. Terutama saat memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan lawan. Pada momen itu ia bisa melepaskan tendangan keras yang kerap berbuah gol. Saya jika dirinya mampu merebut gelar pemain terbaik pada tahun 2004. Nah setelah membawa Juku Eja menembus 8 besar Liga Indonesia 2005. Ponario Astaman mencoba peruntungannya bermain di luar negeri. Ia menerima tawaran Malaka Telekom klub Super Malaysia yang membutuhkan jasanya. Namun sungguh amat disayangkan ia kurang mampu beradaptasi di negeri jiran. Hingga akhirnya Ponario Astaman kembali ke tanah air untuk melanjutkan karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Arema Malang. Pada 2007 hingga 2008. Dan Persija Jakarta pada 2008 hingga 2009. Pencapaian Ponario pada dua klub itu terbilang datar. Bersama Arema Ponario hanya sempat hampir sampai 8 besar Liga Indonesia 2007 hingga 2008. Hasil tak beda jauh ketika ia memperkuat Persija Jakarta pada Liga Super Indonesia 2008 hingga 2009. Ia menerapkan sistem kompetisi penuh. Macan Kemayoran bertengger di peringkat 7 klasemen akhir kompetisi. Penantian panjang Ponario akan gelar di level klub akhirnya tercapai.
Ketika ia memperkuat klub asal Palembang Sriwijaya FC, ia mengawalinya dengan menggenggam trofi juara Piala Indonesia 2010. Setahun kemudian Pondaak menjadi bagian penting Sriwijaya meraih trofi juara Liga Super Indonesia musim 2011 hingga 2012. Setahun kemudian Ponario kembali ke Makassar memenuhi permintaan Sadikin Aksa, putra dari pemilik Bosowa Group. Ia mengambil alih kepemilikan saham mayoritas Makassar dari Medco Group pada akhir 2013. Sejalan dengan faktor sosial penampilan Ponario tak lagi sebaik ketika pertama kali membela PSM pada tahun 2003. Pada periode 2013 hingga 2016 Ponario sempat dipinjamkan ke Persija. Sebelum pensiun Ponario menghabiskan karirnya di Borneo FC PAS yang memutuskan untuk gantung sepatu. Kini dirinya aktif sebagai komentator. Meski dirinya telah mengantongi lisensi kepelatihan akan tetapi ia merasa belum mampu untuk menukangi sebuah tim. Komen satu ini juga begitu dikenal sebagai sosok gelandang sentral di timnas sejak timnas U23. Hai pemilik nomor punggung 11 itu telah dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. 10 tahun membela Panji timnas Merah Putih tak banyak yang dapat dipersembahkan oleh gelandang jangkar yang satu ini. Kebanyakan dirinya hanya meraih posisi runner-up di setiap kejuaraan yang diikutinya. Telah lama malang melintang di kancah persepak bolaan tanah air. Dilansir dari laman alfamart.com. Ponario Astaman memiliki total kekayaan bersih senilai 1,5 juta AS dolar. Atau jika dikonversikan ke mata uang kita mencapai angka 21 miliar rupiah. Bukan sebuah hal sulit bagi dirinya untuk mendapatkan nominal itu. Lantaran semasa aktif bermain, dirinya tercatat menjadi salah satu gelandang dengan gaji yang tinggi. Belum lagi kini ia fokus merintis karir sebagai komentator sekaligus membintangi beberapa iklan yang kerap menghiasi layar kaca kita. Nah, memiliki pundi-pundi yang tak sedikit. Wajar jika pemain asal Balikpapan ini mampu membeli kendaraan yang ia inginkan. Dikabarkan pohon savana akrabnya memiliki sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih, yang harganya dibanderol 521 juta rupiah. Ia juga pernah mengupload sedang berpose di depan mobil CR-V berwarna hitam, yang nilainya ditaksir mencapai 500 jutaan rupiah. Sedangkan untuk hunian sendiri kini di masa pensiunnya ia bisa menikmati rumah mewah dengan desain minimalis. Hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang mantan pesepak bola. Ponario Astaman memiliki istri bernama Seliana, dan pasangan ini memiliki 3 anak, bernama Naswananda Astaman, Nada Sapira Rizky Nasman dan Nadif Sufar Pranaja Asmat. Kehidupan rumah tangga mereka hingga saat ini sangat langgeng. Itulah tadi profil singkat hingga total yaan yang dimiliki sang gelandang jangkar andalan tim nasional Indonesia pada zamannya. Kini selain menjadi seorang komentator bola pria yang akrab disapa Pohon ini, juga aktif dalam kegiatan pembinaan bibit muda pesepak bola. Semua itu tak lepas dari keinginannya untuk memajukan sepak bola di tanah air. Nah, menurut kalian siapa sih sosok yang menjadi pengganti Ponario Astaman betina saat ini?